Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Lasana dari A2018-1, yang mana pada hari ini saya akan membuat video tentang KBE dan juga KBI, yang mana tujuannya untuk menghentikan pendarahan pada pasca melahirkan. Nah, yang pertama itu kita persiapkan alat dan kita memakai APD lengkap, topi, kacamata, masker, dan juga apron serta sepatu bot. Nah, setelah itu kita jelaskan kepada pasien dan kita tutup sampiran Nah, setelah itu baru kita pakai handscoon dan kita kaji terlebih dahulu pasiennya. Kita kaji airway, breathing, dan juga circulationnya. Nah, yang mana pada umumnya pada orang yang pendarahan ini nadinya akan cepat. Nah, setelah itu jika kita bekerja dengan tim, kita cari tahu dulu penyebabnya apa, dan dengan 4T: trombin, tonus, trauma, dan juga tisu. Nah, setelah itu baru kita memberikan pasien itu oksigen 5-10 liter dan juga memasang infus 2 jalur. Nah, setelah itu baru kita lakukan massage pada pundus pasien. Nah, setelah lakukan massage itu secara dengan gerakan memutar sambil kita rasakan apakah uterusnya sudah berkontraksi atau belum. Nah, jika belum ada kontraksi, maka kita berikan injeksi oksitosin terlebih dahulu. Dan napasnya, Bu. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa menit dan kita massage kembali pundus pasien sambil kita rasakan apakah sudah ada kontraksi atau belum. Nah, jika masih belum, kita kasih lagi injeksi oksitosin yang kedua. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa menit dan kita massage lagi. Nah, jika masih belum ada kontraksi, maka kita lakukan KBE dan juga KBI. Nah, sebelumnya kita lakukan dulu pulpa hijin. Nah, setelah itu baru kita palpasi kandung kemih pasien apakah teraba penuh atau tidak. Jika teraba penuh kandung kemih pasien, maka kita kosongkan dulu kandung kemih pasien dengan memasang kateter. Maaf Ibu, tarik nafasnya Bu, kita pasang kateter ya Bu. Nah, setelah itu kita kosongkan kandung kemih. Setelah itu baru kita buka handscoon bersih dan kita atur posisi pasien itu litotomi. Nah, setelah itu baru kita pakai handscoon steril yang panjang. Nah, baru kita melakukan KBI, yang mana posisi tangan kita yang dominan itu ujung-ujung jari ini menguncup atau bisa disebut dengan obstetrik. Nah, tangan yang satunya lagi berada di pundus pasien. Nah, setelah itu kita masukkan secara perlahan tangan kita dan nanti tangan kita sampai di dalam itu membentuk mengepal. Nah, yang pertama itu tangan kita membentuk menguncup. Nah, kita masukkan secara perlahan. Tarik nafasnya Bu. Nah, sambil kita rasakan apakah ada pembekuan darah dan juga selaput ketuban. Nah, setelah itu tangan kita membentuk mengepal di dalam dan tangan kita yang satu lagi berada di pundus sambil kita saling tangan yang berada di pundus mendorong dan juga tangan yang mengepal di dalam juga sambil mendorong. Nah, posisi ini kita tunggu sampai 5 menit. Nah, setelah sampai 5 menit kita keluarkan secara perlahan dan kita buka handscoon kita dan masukkan ke dalam larutan klorin. Nah, selanjutnya untuk KBE yang kompresi eksternal atau di luar itu bisa kita minta bantuan keluarga. Maaf Ibu, apakah bisa bantu saya Bu?
Nah, baik Ibu, untuk melakukan kompresi eksternal atau yang di luar, tangan kita yang satu ini berada di pundus, Bu. Nah, bisa Ibu letakkan tangan Ibu di pundus. Nah, seperti ya, Bu. Nah, yang tangan satu lagi itu mengepal di atas simfisis pubis. Nah, seperti ini. Nah, bisa Ibu letakkan. Nah, setelah itu Ibu dorong. Nah, yang tangan di pundus itu sama-sama mendorong, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Dan kita tunggu sampai 5 menit. Nah, sudah Bu, udah sampai 5 menit. Nah, setelah itu baru kita evaluasi, kita lihat TTP pasien dan juga apakah pendarahannya itu sudah berkurang atau tidak. Setelah itu baru kita berikan pasien ergometrin itu 0,5 mg IV. Nah, tindakan KBE dan KBI ini diberhentikan jika pendarahannya itu sudah berkurang. Itu saja video dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.